Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Bersyukur pagi ini kita bisa beribadah lagi ya. Berharap ini minggu terakhir kita beribadah secara terpisah-pisah. Minggu depan tanggal 2 Agustus ya, sudah minggu depan ya itu ya. Semoga kita bisa beribadah di gedung ini bersama-sama. Tapi tetap kita akan online juga, berdoa kepada Tuhan agar semuanya lancar. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu ungkapan begini. Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi Tuhan tidak mau membiarkan kita tetap apa adanya. Ungkapan ini ingin berkata bahwa ketika kita berjumpa dengan Kristus, Tuhan tidak peduli latar belakang kita seperti apa, kelakuan kita macam bagaimana. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, Tuhan mau kita bertumbuh semakin hari semakin dewasa. Bahkan firman Tuhan berkata kita harus semakin hari serupa dengan Dia. Kita akan semakin hari semakin dikembalikan kepada rancangan awal, di mana citra Allah itu bisa kembali kepada kita. Jadi kita bertumbuh menuju kepada kesempurnaan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepanjang 4 minggu kurang lebih 5 minggu ya, kita sudah belajar tentang iman bapak leluhur kita, yaitu Abraham. Dan hari ini kita akan mempelajari satu lagi poin tentang iman Abraham itu, yaitu iman Abraham itu adalah iman yang bertumbuh secara progres. Teks yang dibacakan oleh liturgos tadi itu bisa dikatakan merupakan puncak dari iman Abraham, baik yang nats pembimbing maupun nats bacaan tadi. Puncak dari iman Abraham adalah itu. Dalam surat Ibrani dikatakan dia bahkan memberikan anaknya untuk dipersembahkan kepada Allah ketika Tuhan memintanya. Karena dia tahu, dia percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan Ishak meskipun dari antara orang mati. Nah, mari kita mempelajari kehidupan Abraham, kita akan melihat track recordnya. Bagaimana sih Abraham ini? Apakah dia setelah dipanggil Tuhan dan dikatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran, lalu kemudian Abraham langsung sempurna dalam segala sesuatu berhubungan dengan karakter dan iman. Nah kita melihat tuh, kita mulai dari Kejadian pasal 12. Jadi setelah dia meresponi panggilan Tuhan, dia masuk ke tanah Kanaan, lalu terjadi kelaparan di negeri itu. Nah perhatikan kisahnya begini. Abraham di Mesir. Ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarah. Perhatikan kisah ini baik-baik. Kepada Sarah istrinya. Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun. Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik. Karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan. Keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya. Karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku?
Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Nah, perhatikan di sana bahwa Abram juga pernah menjadi seorang penakut, pengecut. Gitu. Dalam pengiringannya dengan Tuhan, dia mengikuti proses itu. Bukankah kita juga seringkali masih kadangkala jadi pengecut seperti ini? Mungkin kita baca kisah ini lalu kita, memang Abraham itu kurang ajar. Tapi kalau seandainya kita barangkali ada di posisi dia, ya kita mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan dia kelakuannya. Nah, ini bagian tentang kisah yang sebenarnya kurang baik tetapi dibukakan begitu jelas oleh firman Tuhan. Itulah Alkitab kita. Begitu jujur menunjukkan bagaimana tokoh-tokoh di dalamnya. Tetapi dengan menunjukkan segala sesuatu termasuk keburukan tokoh-tokoh dalam Alkitab, itu juga sekaligus menunjukkan betapa besar kasih karunia Allah kepada kita. Dan kisah ini, kisah model begini terjadi lagi di Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 18 tentang Abraham dan Abimelek. Abraham sekali lagi tidak mau mengakui di depan umum bahwa Sarah istrinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini part yang menyedihkan, tetapi kita akan melihat progresnya bagaimana. Lalu, dalam hal apa juga kita melihat ada kelemahan di dalam iman Abraham? Di dalam kisah tentang bagaimana dia mempertanyakan Tuhan ketika dia dan Sarah tidak memiliki anak. Kalau kita lihat dalam Kejadian 15 ayat 2 dan 3 berkata begini. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli waris. Sebelumnya Tuhan sudah janji, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti pasir di laut, seperti bintang." Nah, tetapi ada masa di mana ketika Abram melihat dirinya dengan begitu lemahnya dan tidak ada harapan. Aku sudah tua, Sarah sudah tua, tidak mungkin lagi punya seorang anak. Sehingga dia bilang, "Ya Tuhan, kayaknya janjimu itu janji kosong. Saya tidak punya anak sampai sekarang." Dia tidak percaya. Jadinya menjadi kurang percaya kepada kuasa Allah. Nah, bukankah kita juga seringkali begitu? Awalnya mungkin kita berkata, "Tuhan, aku ingin mempercayai Engkau. Aku ingin berserah kepadamu." Tapi setelah melihat keadaan kita, kayaknya tidak mungkin ini. Sepertinya tidak bisa lagi. Saya tidak bisa tertolong lagi, atau situasi ini tidak bisa dikendalikan lagi. Kadang-kala hidup kita seperti itu, Bapak Ibu.
Kejadian 17 ayat 17 sampai 18 berkata begini. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanku. Tuhan ingin keturunan dari Abraham dan Ishak dan Sarah yang akan menjadi ahli waris. Tetapi ketika dia melihat keadaannya, sudah umur 100, sudah 25 tahun menunggu janji Tuhan, tapi belum memperolehnya. Lalu dia menawarkan, Tuhan, enggak usahlah dari Sarah, ini Ismail. Biarkan dia yang menjadi penerusku. Tapi Tuhan tidak menghendaki itu, saudara. Tuhan tetap bilang tidak, keturunanmu dan Sarah yang akan menjadi dalam pengiringan kita dengan juga berkali-kali jatuh, bukan? Tetapi yang percaya kepada Kristus itu tumbuh progres. Semakin hari dia harus semakin dewasa, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itu yang harus kita alami. Ada masalah? Kita lanjut kalau begitu ya. Maaf ya saudara-saudara. Kadang-kala memang di studio ini terjadi berbagai macam kericuhan. Nah, jadi poin saya di awal ini adalah kita melihat bagaimana Abram itu sebenarnya setelah dia percaya kepada Tuhan, dia tidak langsung menjadi manusia sempurna. Tidak, dia mengikuti proses sebagaimana manusia yang lain, sama seperti kita. Sama seperti saya dan saudara. Setelah Kristus menebus kita, bahkan Paulus berkata, aku ini melakukan apa yang aku tidak inginkan untuk aku lakukan. Tetapi itu bukan membuat kita membiarkan diri kita dan bersikap permisif atau mengizinkan diri kita yang penting enggak apa-apa, yang penting sudah percaya kepada Yesus lalu selamat masuk surga. No, itu kekonyolan yang lain. Seorang Kristen harus bertumbuh. Ketika dia jatuh dia harus bangun lagi, dia jatuh dia bangun lagi. Dia harus bergantung terus-menerus kepada Allah. Itu iman. Minggu yang lalu kita mempelajarinya, bahwa iman adalah iman yang mempercayakan diri secara mutlak kepada Allah. Nah, tetapi ketika Abram jatuh, bangun di dalam perjalanan imannya, Allah bersabar dengan Abraham. Dan imannya bertumbuh. Coba perhatikan, iman Abraham bertumbuh. Roma 4 ayat 18-22 berkata begini. Jadi, dia memiliki iman bahkan terhadap sebuah harapan dan mampu akhirnya memperoleh anak. Ayat 18 Roma 4. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Dia percaya kepada janji Tuhan. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya yang memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Paulus ketika dia melihat keseluruhan kehidupan Abraham, dia melihat ada keyakinan yang teguh di sana. Di mana kepercayaan Abraham itu tumbuh menjadi kepercayaan yang kokoh, tidak tergoyahkan. Pengharapan yang begitu luar biasa akan janji Tuhan. Bahkan ketika dia lihat semuanya sudah tidak memungkinkan lagi, awalnya dia lemah tetapi kemudian dia kuat kembali untuk percaya. Tuhan, saya percaya tahun depan kami akan punya anak. Dia percaya akan janji. Ketika Tuhan mendatangi di Mamre gitu ya. Lalu yang berikutnya pertumbuhannya terlihat dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 yang sudah dibacakan tadi. Jadi di sini kita melihat bahwa dia memiliki keyakinan bahwa Allah dapat membangkitkan Ishak dari kematian dan bersedia untuk mempersembahkan dia seperti yang diperintahkan. Jadi keyakinannya yang begitu teguh setelah dia bertumbuh maksimal di dalam kepercayaan kepada Allah, dia bahkan rela memberikan apa yang paling dikasihinya untuk menjadi milik Allah sepenuhnya. Wow, itu bukan sesuatu yang mudah. Saya baca lagi teksnya ya. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 berkata begini. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Bahkan penulis Ibrani mengidentifikasi itu sebagai Abraham telah mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunanmu yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Mungkin sebelum peristiwa Yesus bangkit dari kematian, kalau teks ini muncul, mungkin orang akan bilang, mana mungkin orang bisa bangkit dari kematian. Tapi kalau kita melihat bagaimana Yesus bangkit dari kematian, wah, kita tidak akan terlalu meragukan itu. Sebelumnya Ayub sudah pernah berkata bahwa aku akan penebusku hidup, bahkan aku akan bangkit meskipun dari dalam debu, kata firman Tuhan. Nah, tentang kebangkitan ini, itulah yang akan berdampak dalam kehidupan kita. Pengharapan kita kepada Allah. Bahwa kita yakin, percaya secara penuh. Bukan hanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita mempelajari apa yang dilakukan Yesus berdasarkan Injil Yohanes, kita akan melihat dari mujizat yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Dari membuat air menjadi anggur sampai kepada membangkitkan orang mati. Itu sanggup dilakukan Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya ke arah itulah iman kita harus bertumbuh. Semakin hari progres mencapai puncak kepercayaan, keyakinan yang teguh. Dan hanya pada titik keyakinan puncak itulah seseorang dapat mempersembahkan apa yang dia anggap paling dia sayangi, paling dia jaga, paling berharga dalam hidupnya. Hanya sampai kepada titik kepercayaan seperti itu. Jadi kalau ada orang ingin berkomitmen kepada Tuhan dan berkata, Tuhan aku cinta padamu, aku percaya kepadamu. Dia harus menguji dirinya. Bagaimana kalau Tuhan meminta sesuatu yang terbaik daripadamu?
yang selama ini engkau sayangi, apakah engkau merelakannya atau tidak? Ujiannya hanya di situ. Jadi kalau kita coba lihat, kesimpulan bagian ini adalah iman Abraham bukanlah iman yang statis, tetapi suatu iman yang terus tumbuh. Semakin hari semakin dewasa sampai dia disebut sebagai sahabat Allah. Seorang kawan bicara, seorang teman, pribadi yang begitu dekat dengan Allah, makanya disebut sahabat Allah. Yakobus 2 ayat 23 berkata begini, dengan jalan demikian genaplah nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Wah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita harus merenungkan dengan sungguh-sungguh bahwa kita juga sebagai anak-anak Abraham harus tumbuh dalam iman. Kalau kita coba pelajari bagaimana rasul-rasul Kristus itu, 12 rasul itu bertumbuh ya. Selain Yudas ya, 11 rasul itu bertumbuh. Mereka bertumbuh dari pria-pria yang sedikit imannya, yang kecil imannya, dan mudah takut. Kita lihat di dalam Matius 8 ayat 25-26 itu, dalam peristiwa angin ribut, ya, dikatakan begini, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dan ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Lihat bagaimana para murid juga menjadi murid-murid yang penakut di awal-awal pengiringannya dengan Tuhan. Suatu hari Yesus berjalan di atas air, lalu kemudian murid-muridnya berteriak-teriak karena melihat ada sosok seperti itu di atas air, berkata, itu hantu. Tapi Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Setelah itu Petrus berkata, kalau itu engkau, suruh aku ke sana. Lalu Tuhan berkata, datanglah. Dia berlangkah beberapa langkah, berjalan di atas air. Jadi Petrus pernah berjalan di atas air beberapa langkah. Tapi setelah dirasa tiupan angin, dia tenggelam. Lalu Yesus menangkapnya dan berkata, mengapa kamu bimbang? Ya, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lihat, bahkan murid-murid pun mengalami hal seperti itu. Tetapi kemudian murid-murid yang penakut, yang peragu ini, bertumbuh menjadi pria-pria yang kuat di dalam iman. Kalau kita coba membaca kisah mereka dalam kisah para rasul, dalam kisah para rasul 4 ayat 13 contohnya, dikatakan begini, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, perhatikan, tadi mereka begitu penakut, Tuhan selalu bilang, mengapa engkau bimbang, kenapa engkau takut, jangan takut dan seterusnya. Sekarang setelah mereka menyaksikan bagaimana Tuhan bangkit dari kematian dan naik ke surga, di depan mata mereka, mereka menjadi pria-pria yang begitu berani. Di sini dikatakan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Mereka tumbuh menjadi orang yang berani di dalam iman. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Dia tidak mau membiarkan kita terus apa adanya. Dia mau kita tumbuh dalam kepercayaan dan iman kita. Begitu juga jemaat di Tesalonika. Di Tesalonika 2 Tesalonika 1 ayat 3 berkata begini. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Jadi baik Abraham, baik rasul-rasul, jemaat-jemaat Tuhan, mereka semua adalah orang-orang yang diterima oleh Allah begitu apa adanya. Tuhan tidak pernah melihat latar belakang mereka yang penuh dosa dan segala macam di masa lalu. Tetapi ketika mereka ada di dalam Kristus, mereka bertumbuh. Menjadi semakin hari semakin dewasa di dalam iman. Bertambah.
Dan semakin hari semakin kuat dalam kepercayaan mereka kepada Allah. Dari yang penakut menjadi seorang pemberani. Pemberani bukan untuk buat kekacauan, ya, tapi berani berhadapan dengan ancaman karena Kristus. Iman mereka sangat bertumbuh. Iman kita pun harus bertumbuh. Iman kita akan tumbuh jika kita mau berjalan dalam langkah-langkah iman yang dimiliki oleh Bapak kita, Abraham. Masih ingat apa yang terjadi pada Abraham, ya? Kita telah melihat iman Abraham sepanjang beberapa minggu yang lewat. Iman Abraham adalah iman yang dibangun di atas dasar wahyu Allah. Dia bergerak sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika Tuhan datang, dia ikuti apa yang Tuhan mau. Itu iman. Kalau iman itu adalah iman yang taat secara absolut. Iman Abraham adalah iman yang percaya secara mutlak. Dia mempercayakan dirinya Kristus. Itulah sebabnya gereja itu berasal dari segala macam latar belakang suku bangsa. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus. Karena Yesus. Jadi memang mereka yang memiliki iman Abraham benar-benar menerima janji yang dibuat untuk Abraham. Kalau kita coba bandingkan Kejadian 18 ayat 18, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati, karena kamu telah mendengarkan suaraku. Apakah kita berjalan di tangga iman Abraham itu? Itu pertanyaannya. Menaati firman Allah yang diberikan hari ini melalui Injil Kristus. Karena ketika seseorang menaati firman yang diberikan kepadanya, dia akan bertumbuh semakin hari, semakin dewasa. Jangan tinggal seperti itu. Jangan tinggal seperti sebelum kita belum percaya kepada Kristus. Selalu menyerah, selalu membiarkan diri jatuh dalam dosa. Tidak ada keinginan, kemauan, usaha untuk bangkit dari sana. Jangan. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Dia tidak ingin kita tinggal seperti itu selamanya. Bertumbuhlah dalam iman. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Tolonglah kami